Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita di kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Malam ini waktu Indonesia bagian barat sudah memasuki insyaallah di penanggalan 4 Jumadal Ula 1445 Hijrah, bertepatan dengan 16 November 2023 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini memuliakan kita semua, menyehatkan kita semua, melindungi kita semua, dan tentu saja lebih daripada itu, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga mampu menata setiap aktivitas kita dengan baik dan dalam rangka menyiapkan bekal untuk menuju hisab pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah kita kerjakan demi menunaikan misi besar di muka bumi ini. Untuk itu mari kita kembali mengkaji lagi pedoman yang telah Allah tuntunkan melalui Rasul mulia Nabi Muhammad SAW, yang bukan hanya menjelaskan kepada umatnya tapi juga memberikan keteladanan, memberikan tuntunan sehingga mudah kemudian untuk kita pelajari, kita pahami, kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan tentu saja semua pedoman dan tuntunan itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan, lalu kemudian detailnya kita temukan dalam penjelasan hadis-hadis serta sunnah Rasulullah SAW. Untuk mengakses itu semua di dalam Islam, alhamdulillah kita punya dokumentasi yang tersambung hingga kita namakan itu berdasarkan dari penjelasan ulama-ulama kita terdahulu dengan nama ilmu yang bersanad, yaitu dokumentasi pengetahuan yang tersambung di setiap eranya hingga menuju ke titik asalnya, sumber utamanya yaitu Rasulullah SAW, yang insya Allah semua itu bisa kita dapatkan sekarang dengan sangat mudah dan insya Allah sangat lengkap sehingga bisa memudahkan kajian kita dalam setiap ruang, waktu, dan situasi. Kini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan sambungkan pembahasan kita di malam ini di surah Al-Baqarah, masih surah yang sama, namun ayatnya insya Allah sekarang masuk di ayat yang ke-43. Dan mohon izin bila kami mengingatkan di awal kajian ini bahwa kajian malam hari ini barangkali durasi waktunya akan sedikit terbatas karena kita hanya akan berhenti di waktu Isya. Ba'da Isya ada kegiatan yang harus kita kerjakan teman-teman, karena itu mohon untuk fokus pada titik kajian ini sehingga ada satu pemahaman yang utuh, kemudian ketersambungan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya insyaallah. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di surah Al-Baqarah di ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah oleh kalian salat dengan benar, keluarkanlah zakat dengan tulus, serta rukuklah, tunduklah, patuhlah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang lain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita telah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa rangkaian ayat-ayat ini terkorelasi dengan sikap dan sifat kalangan atau komunitas Yahudi khususnya, yang mereka bekerja sama dengan orang-orang munafik di kalangan masyarakat Madinah dalam membangun koalisi, juga membangun persepsi, dan dalam saat yang bersamaan juga melakukan tindakan-tindakan atau memunculkan juga karakter-karakter yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibangun, baik itu bersama Nabi SAW ataupun juga kesepakatan umum yang didokumentasikan dalam Piagam Madinah.
itu kesepakatan semua unsur yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah dalam rangka membangun negeri. Jadi jangan diposisikan sikap-sikap Yahudi dan beberapa kalangan munafik yang hadir pada saat itu di Al-Madinah Al-Munawwarah hanya head to head atau juga face to face dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita pahami dengan satu pemahaman yang lebih luas, lebih utuh, bahwa entitas yang ada pada masa itu adalah satu entitas berbangsa, bernegara yang telah membangun kesepakatan untuk meletakkan dasar kesamaan visi bernegara dalam satu kesepakatan dan komitmen yang diberi nama dengan Piagam Madinah. Jadi tindakan-tindakan yang muncul dari kalangan-kalangan Yahudi pada masa itu ataupun juga kaum munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa itu, Yahudinya ada Ka'ab bin Ashraf, kemudian munafiknya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan nanti segala keterangan terkait ini bukan hanya ayat, kemudian juga hadis atau kitab-kitab yang didokumentasikan oleh para ulama dan tersambung sampai dengan ke kita, tapi ini akan diperkuat oleh situs-situs yang sampai saat ini masih bisa kita temukan jejaknya di dalam kehidupan masa lalu yang tersambung pada keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah ini, dan semua situs itu masih terdokumentasikan dengan sempurna semua keadaannya di area Al-Madinah Al-Munawwarah sampai dengan kini, seperti bentengnya Ka'ab bin Ashraf atau beberapa situs tentang kejadian-kejadian yang diberitakan ini. Jadi saya selalu ingin mengatakan bahwa kalau ayatnya sudah jelas dibacakan, hadisnya juga tegas diseleksi dan terbukti validitasnya, kemudian juga tokohnya dilacak lewat sejarah ditemukan, dan situsnya sampai sekarang masih ada, maka apalagi yang membuat kita ragu tentang kebenaran isi Al-Quran, kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, dan yang lebih penting adalah bagaimana kebenaran isi itu memberikan pedoman berkehidupan kepada kita, bagaimana bersikap, bagaimana kita mendekati Allah, dan bagaimana kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah, kembali lagi di ayat ke-40 kita telah sampaikan jauh-jauh pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Mekah notabene tidak ditemukan keadaan itu. Ya, tidak ditemukan banyaknya Yahudi, seperti pernah saya sampaikan bahwa Yahudi banyak menunggu sebetulnya kedatangan Nabi di Madinah, tidak di Mekah, karena mereka melihat bahwa peluang untuk mendapatkan kenyamanan di Madinah lebih tinggi. Tempatnya cukup strategis, mereka mengambil bagian utara seperti sering saya sampaikan. Kemudian juga mereka akan mendapati peluang kenyamanan lebih karena tidak mempersamai Nabi, ya, sekali lagi tidak mempersamai Nabi dalam fase awal perjuangan, yang itu butuh tenaga ekstra, banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak persekusinya, bahkan tidak jarang menghasilkan atau juga menghadirkan eksekusi-eksekusi, ya, tapi mereka menunggu fase-fase kenyamanan yang berada di daerah utara Al-Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib kala itu dinamakan tempatnya. Dan dalam kondisi demikian Nabi datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian terdapat heterogenitas dari penduduk yang ada pada masa itu, maka kita dapatkan bagaimana Al-Quran membimbing Rasulullah SAW untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, bagaimana Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkhitab, ya, mengajak berkomunikasi pada kalangan masyarakat Yahudi misalnya dengan mengingatkan kembali atas klaim yang mereka telah sering utarakan, deklarasikan bahwa mereka keturunan seorang Nabi yang soleh, yang dekat dengan Allah, Bani Israel, kan, orang-orang yang mendekat kepada taubat, kemudian inna hudna ilaika, seperti yang paling saya sampaikan, Quran surah ke-7 ayat 156 itu. Nah, dalam kondisi itu, saat yang bersamaan juga ada sindiran-sindiran halus dan tajam untuk mengembalikan kesadaran komunitas Yahudi khususnya pada masa itu, agar mereka kembali pada komitmen awal. Untuk tujuan awal datang mereka ke Madinah itu apa, kan, dalam rangka menunggu Nabi, menaati Rasulullah, ya, itu dikembalikan kembali. Ya, jangan karena yang Nabi yang diutus, yang dipilih ini tidak sesuai dengan harapan mereka dari jalur yang tersambung kepada Sayyidina Ishaq alaihissalam, tapi Allah memilih dari jalur Sayyidina Ismail alaihissalam, lantas kemudian semau mereka dengan sifat egosentris dan sifat egoistisnya itu kemudian ditepikan begitu saja sampai menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks satu pertemuan ini dan konteks peleburan secara sosial ini didapati fenomena-fenomena, ya, Nabi dituntun oleh Allah untuk menyadarkan, mengembalikan mereka di ayat yang ke-40, yaitu pola adaptasi awalnya, 41 menyadarkan keimanannya, kemudian 42 mengembalikan ke alam yang benar dengan menghilangkan karakter-karakter buruk, sifat manipulatif dan sebagainya.
Nah, 43 ini mengembalikan kepada dasar ketaatan yang sesungguhnya mereka diperintahkan sejak era-era sebelumnya, terutama zamannya Musa alaihissalam sampai ke Isa alaihissalam, dengan ibadah-ibadah yang bahkan namanya tetap sama, masih senafas dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disempurnakan keseluruhannya, baik tata caranya, bacaannya, juga dengan hikmahnya. Nah, di titik inilah kemudian bagian 43 atau ayat ke-43 di surah Al-Baqarah ini itu masih tersambung dengan sebelumnya, terkorelasi. Jadi 40 adalah sapaan adaptasinya, 41 mengembalikan keimanannya, 42 menepis sifat-sifat buruk yaitu karakter manipulatifnya, lalu ke-43 menunjukkan kembali ritual amalan yang mengoneksikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lihat ayat ini sekaligus dengan latar belakang kisah yang terkait dengan turunnya ayat ini. Kitab malam ini yang akan kita jadikan sebagai referensi ya, dan juga dalam beberapa kajian saya memperkenalkan kepada teman-teman beragam kitab untuk kita ketahui, baik yang masa klasik ataupun yang kontemporer. Malam ini kita bersama kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, atau dikenal juga dengan tafsir Al-Imam At-Tabari. Ini termasuk tafsir klasik teman-teman, awal-awal ya, dari dokumentasi tafsir yang eranya ini tidak jauh dengan era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih 2 abad lah, berarti era di 200-an ya. Jadi kalau di Nabi awal-awal periode hijrah, kemudian di awal abad pertama, nah ini awal di abad kedua ya kurang lebih, kitab ini sudah bisa diakses, tersambung maksudnya dari kita sampai ke abad itu. Dan yang lebih awal lagi nanti kita juga memiliki tafsirnya Tanwirul Miqbas nih ya, min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang dinisbatkan kepada sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi nanti kita akan urutkan dari tafsir klasik, kemudian pertengahan sampai yang kontemporer. Ya, kita juga nanti seperti saya sampaikan di kontemporernya kita punya Tafsirul Munir misalnya ya, yang seperti ini. Ini yang Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang sangat populer, Allah yarham alaihi. Kemudian nanti kita punya Tahrir wa Tanwirnya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Kemudian kita punya yang pertengahannya seperti Al-Fakhr Razi ya. Nanti banyak sekali dia Mafatihul Ghaib Fakhr Razi. Nanti ada beberapa yang lain, Baydawi, Al-Maraghi dan sebagainya, yang insya Allah kitab-kitab itu kita miliki sehingga kita bisa memudahkan untuk belajar bersama dengan teman-teman sekalian seperti yang guru-guru kami pernah ajarkan insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini yaitu Imam At-Tabari menyampaikan al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala, keterangan ulama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu di Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tunaikanlah oleh kalian salat dengan benar serta keluarkanlah zakat dengan tulus dan rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Qala Abu Ja'far, berkata Imam Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, dzikra anna ahbar al-yahud wal munafiqin kanu ya'muruna an-nasa bi aqamis salah. Kita teruskan dulu bacaannya supaya tidak terputus. Wa ita'iz zakah wa la yaf'aluna. فأمرهم الله تعالى بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وإيتاء زكاة أموالهم معهم وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا. Baik. Qala Abu Ja'far, berkata Imam Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, dzukira, disebutkan atau tersebut, anna ahbar al-yahud wal munafiqin, bahwa para elit ya, para pemuka orang-orang Yahudi wal munafiqin dan orang-orang munafik. Saya tadi sampaikan di awal teman-teman sekalian, tokoh-tokoh Yahudi ini ada kalangan-kalangan elitnya seperti Ka'ab bin Ashraf gitu kan, dan beberapa juga yang lain. Lalu juga ada kalangan elit di kalangan munafik. Jadi kalau kita petakan di Madinah Al-Munawwarah itu dari heterogenitas penduduknya kita dapati ya, jadi kan penduduknya itu beragam ya, heterogen, bahkan beragam suku. Jadi kalau kita bagi di sini ada muhajirin ya. Ini yang pendatang yang berasal dari Mekah yang berhijrah ya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang sebelumnya telah sampai sebagai pendahulu ke Yathrib atau di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di sini ada Ansar. Ini penduduk Madinah yang spesifik disebut
atau disifati menyambut kalangan muhajirin dan juga memberikan pendampingan, juga melakukan persaudaraan dengan kalangan muhajirin. Dan ini terdapat beberapa suku asli, dalam kata asli itu yang telah bermukim lama di sana, ya, telah bermukim lama. Kalau asli secara turunan sampai ke Yathrib itu sulit untuk kita lacak dan kita temukan kembali. Tapi setidaknya kita bisa melacak dua suku besar yang khususnya ada di wilayah selatan, yang tersambung nanti genealogi mereka atau silsilah mereka ke Yaman. Misal yang paling populer kita kenal itu ada Aus misalnya, gitu kan? Ada Khazraj misalnya, gitu kan? Ada bani-bani yang lainnya lagi dan seterusnya, itu banyak sekali. Ini yang oleh Nabi SAW pertama kali dipersaudarakan. Ya, dan diprovokasi lagi oleh Yahudi untuk berpecah kembali. Nanti ada suku-suku yang lain lagi cukup banyak sekali. Dalam beberapa kesempatan, teman-teman kalau main ke museum di Madinah, dulu itu di Kuba masih ada genealogi atau silsilah-silsilah suku-suku Madinah lengkap sekali. Di museum Kuba itu dekat dengan Masjid Kubanya. Hanya sekarang direnovasi, terus depannya dibikin taman, sehingga semua yang terkait dengan Madinah itu pada umumnya sekarang berbagai macam dokumentasinya dialihkan ke museum khusus ya di Al-Madinah Al-Munawwarah, atau juga bisa kita akses yang dekat Masjid Nabawi itu. Di situ ada beberapa hal yang menjadi miniatur-miniatur kehidupan masa lalu. Baik teman-teman sekalian. Nah, nanti saya gambarkan di sini ada penduduk Madinah pada umumnya yang beragam ya. Yang tidak kita sifati dengan Ansar ya. Kalau Ansar itu kan artinya menolong dengan tulus, kan? Menolong dengan lengkap, kan? Membangun persaudaraan, itu Ansar sifatnya. Ada lagi kalangan-kalangan yang lain, kan? Yang satu dia bisa dikatakan pura-pura berislam, mengatakan Islam dengan lisannya, tapi tidak dengan iman dan perilakunya. Maka disifati oleh Al-Quran dengan kalangan munafik. Ya. Ada lagi nanti golongan Yahudi. Nah, ini saja gambaran besarnya gitu ya. Ini gambaran besarnya. Nanti yang kufur yang lain kan masih ada juga, yang dia tidak termasuk dalam golongan Yahudi, tapi juga dia belum berislam dan tidak juga disifati dengan munafik. Yang kelak nanti keseluruhannya, ini yang paling menarik, dalam jangka waktu 10 tahun ini memeluk Islam. Ya, dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang memahamkan, yang mereka juga membaca dengan intelektual mereka. Artinya kemampuan mereka yang mungkin tidak seperti sekarang, banyak akses informasi, bisa melakukan verifikasi kebenaran, ya mereka hanya menerima dengan kadar akalnya, kemudian juga menerima dengan kadar imannya, lalu menemukan kebenaran Islam yang secara akhlak bisa mereka bandingkan, secara ilmiah bisa mereka bandingkan dengan klaim keyakinan yang lain, dan dari situ memutuskan mereka untuk berislam, sehingga kelak di Madinah itu isinya semua Muslim. Maksud saya berbicara seperti ini, kalau dengan orang dahulu saja tidak menemukan akses yang luas untuk memverifikasi satu informasi dan kebenaran seperti saat ini didapatkan, tapi mereka bisa menemukan kebenaran sejati, mengapa penduduk dunia sekarang dengan semua akses yang bisa dilakukan, semua alat verifikasi dan instrumen-instrumen kebenaran yang bisa digunakan untuk mengecek segala hal, itu tidak bisa membaca sebuah kebenaran seperti orang dulu bisa mendapatinya. Nah, ini faktornya nanti babnya lain lagi. Ada faktor duniawi, materi, ya kebanyakan terikat dengan dunia misalnya, dan faktor-faktor lainnya. Nah, yang saya ingin gambarkan adalah kenapa saya highlight yang ini. Kita nanti akan bisa bahas lagi lebih panjang tentang misalnya komunitas Kristen ada atau enggak dan sebagainya. Itu bisa dibahas terpisah. Tapi saya ingin fokuskan kepada dua ini karena waktu kita yang sangat terbatas, teman-teman. Hanya sampai pukul 7 lewat sedikit saja. Ya, 19.05 sampai tibanya waktu Isya, waktu Indonesia bagian Barat, sehingga saya fokuskan di titik ini saja. Nah, di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-43, ini kisahnya terkait dengan elit-elit ini, Yahudi dan munafik. Jadi di Yahudi misalnya kita temukan ada seorang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ini populer sekali di kalangan Yahudi. Ya, Ka'ab bin Ashraf. Di sini kita temukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ya bin Salul.